Puji nama Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini sampai detik ini Tuhan. Namun sebelum kami beristirahat malam, sebelum kami tidur nyenyak, biarlah kami mau juga jiwa kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Lewat renungan malam ini Tuhan, berikan tanah hati kami, tanah hati yang baik, supaya benih firman Allah datang kepada kami semua. Dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Dan itu kerinduan kami Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, dan biarlah firman Allah ini menjadi makanan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pada malam hari ini tentang perlindungan Allah. Ya, kita akan mengambil dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu ungkapan dari Raja Daud dan pengalaman dia, ya, pengalaman Raja Daud di mana dia mengalami perlindungan dari Allah. Ya, ini adalah satu hal yang dia berikan kepada saya dan saudara untuk supaya kita mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup, dan sampai detik ini dia berkenan kepada saya dan saudara. Jadi sejarah daripada Raja Daud ini, pengalaman-pengalaman yang begitu banyak yang dia alami, dia berikan lewat firman Allah, lewat Mazmur ini, ya. Kalau kita melihat pengalaman dia, ya, bagaimana dia mencari tempat perlindungan dari Allah sesungguhnya. Waktu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 19, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ini salah satu pengalaman pahit yang dialami oleh Daud, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar-kejar bukan kejar hutang, dikejar-kejar karena dia ingin membunuh Daud. Saudara tahu,
ceritanya Raja Daud, antara Raja Daud dan Saul, ya. Di situ kita melihat bahwa ada anaknya Saul. Dia sangat dekat dengan Daud. Dan anaknya yang memberitahukan kepada Daud, Daud, larilah kamu. Carilah tempat perlindungan. Dia memberitahukan rencana orang tuanya untuk membunuh Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Raja Daud, dia sempat melarikan diri, ya. Kalau saudara melihat lagi di dalam 1 Samuel 23, ya. 1 Samuel 23 ayat 14, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saul menyerang Daud. Saul mau membunuh Daud, tapi Daud diberikan hikmat lewat anaknya Saul supaya dia lari untuk mencari perlindungan. Dan Daud, dia berusaha dan dia sempat lari. Dikatakan dalam ayat 14 ini, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan, ya. Dia lari ke padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ada dua negara saat ini sedang berperang, sedang bertempur. Yang saya melihat, ya, bagaimana orang-orang itu mencari perlindungan. Negara yang kuat, negara adidaya, ya, dia membuat, ya, negara yang satu ini porak-poranda. Dan tentunya di situ ada umat-umat Tuhan. Tentunya di situ ada orang-orang, ya, ada manusia-manusia ciptaan Tuhan, dan mereka mencari perlindungan. Ada yang sudah lari di negara yang lain, ada yang masih terjebak di dalam situ, dan ada yang saya melihat di televisi, ya, di berita-berita, ada yang berlindung di bawah tanah, ya, di bawah terowongan-terowongan. Ada yang di stasiun-stasiun itu ada di dalam terowongan berlindung. Dan bukan cuma itu saja. Ini di saat-saat perang seperti ini, tentunya perang membuat keluarga berpisah. Sampai saya melihat, ya, di acara televisi bagaimana mereka memperlihatkan orang tua atau bapaknya dan anak berpisah, saling berpelukan, menangis. Dan di sini, di negara kita ini, kita masih ada di zona aman. Tetapi biarlah kita selalu berseru kepada Tuhan. Lindungilah umat-umat. Di negara pecah perang ini, ada banyak yang mengalami kesulitan. Ada banyak yang mengalami ketakutan. Mendengar sana sini, ya. Seperti ada pujian, dia berkata, kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Itu pujian yang sudah lama. Pujian yang sudah lama. Kami dengar sini sana banyak
kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kata-kata pertama, zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita mau berlindung di dalam sabda Allah. Kita berlindung kepada firman Allah. Saat-saat ini kesulitan demi kesulitan kita alami. Perekonomian saat-saat ini sangat-sangat sulit, dan seluruh dunia mengalaminya. Tetapi biarlah kita berlindung kepada firman Allah, sabda Allah ini. Kita berlindung, kita akan melihat Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau Raja Daud, dia berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Jadi kita tidak takut dan gentar apapun yang akan terjadi kepada saya dan saudara. Ketika kita berlindung kepada sabda Allah, ketika kita berlindung kepada Tuhan, dialah gunung batu kita, dia adalah keselamatan kita. Ya, kalau kita memang benar-benar sudah waktunya Tuhan panggil, ya, kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita, kita ada di dalam keselamatannya. Kecuali kita takut kalau kita tidak selamat. Jangan takut kita mati, ya, atau kita meninggal. Tapi kita harus takut jangan sampai kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita berlindung kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama kedua, ya, sama-sama kita tahu Mazmur 62 ini, dia katakan hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya dialah gunung batuku, ya. Kota benteng kita adalah Tuhan Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Kita mau dekat dengan Tuhan. Tuhan mau ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesesakan, Tuhan ingin supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mencari perlindungan kepada Tuhan. Kita mau berlindung. Apakah kita mau berlindung kepada harta kekayaan kita? Lihat saja ketika perang, hancur semua, ya, apartemen, ya, segala macam keindahan kota porak-poranda, tidak kelihatan lagi megah. Ada banyak harta-harta dunia itu yang hancur ketika mengalami peperangan. Tetapi mari kita simpan harta itu di surga. Lewat apa? Lewat kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada orang lain yang susah, mari kita akan bantu dia. Kalau kita melihat gereja memerlukan sesuatu, gereja Tuhan, mari kita simpan harta kita di surga, ya. Lewat hal-hal yang dapat kita buat yang terbaik, sehingga ketika hari Tuhan datang kepada saya dan saudara, kita tidak akan merasa takut dan gentar, karena kita percaya keselamatan
kita sudah miliki. Puji Tuhan. Mari kita mau berlindung di dalam Allah. Kita mau berlindung kepada firman Allah. Setiap kali kita dengar firman Allah, mari kita taruh itu di dalam hati kita yang paling dalam. Berikan tanah hati yang baik, yang subur ketika firman Allah datang, ya. Apakah firman Allah itu datang dengan lembut? Apakah firman Allah itu datang untuk menegur saya dan saudara? Mari kita mau terima semua itu. Dan itu adalah modal utama bagi saya dan saudara di dalam mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan merasa takut dan gentar menghadapi apapun, karena kami tahu tempat perlindungan kami hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kelemahan, kekurangan kami. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah hari-hari ini, di mana di akhir zaman ini Tuhan, kami mau melekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami mau berlindung kepada Tuhan, sumber keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong umat-umat Tuhan dimanapun berada. Saat-saat ini mengalami kesukaran demi kesukaran, mengalami hal-hal yang pahit. Tuhan tolong umat-umat-Mu. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu. Kuatkan dan mampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolonglah pemerintahan kami. Mereka adalah wakil Allah. Tuhan, biar hikmat Allah menyertai pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Selamatkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami ada di negara kami ini Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, kami harus naikkan doa kepada-Mu. Dan biarlah